Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Kipas angin merek Chris ya. Sepertinya mengalami gejala kerusakan, kena petir kemungkinan atau tegangan PLN sempat naik. Ya, di situ terlihat hangus dan sudah dilakukan oleh pemeriksaan oleh rekan kerja saya. Ya, untuk gulungan atau spool normal semua setelah dilakukan penjamperan terhadap kecepatan dan juga swingnya. Ya, semua berlangsung normal untuk swing dan kecepatan ya. Oke, dan sepertinya yang mengalami kerusakan hangus parah yaitu ZNR. Ya, di sini sudah dilakukan pelepasan. Oke, dan posisinya masih belum dapat hidup. Ya, IC PWM FET yang digunakan adalah non isolate ya. Semoga ini ada, ini dia untuk IC-nya non isolate 7 pin. Ya, saya coba melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya terhadap tegangan di elko 400 volt 4,7 di rangkai seri. Dirangkai paralel ya, dirangkai paralel dengan menggunakan satu buah lilitan L1 ya, kemudian terparalel, kemudian masuk pada IC PWM FET-nya non isolate ya. Oke, tegangan yang hadir di sini ya yaitu seharusnya adalah 5 volt. Ya, jika memang non isolate ini problem, mungkin kita bisa menggunakan sistem dari kipas angin generasi-generasi sebelumnya, yaitu menggunakan kapasitor, kemudian resistor, ya, kemudian menciptakan nilai 5 volt ya. Baik, lanjut. Resistor R3 dinyatakan teman hangus dan belum diganti. Ya, untuk dua buah dioda di sini saya ukur aman ya. Oke, dan selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada elko 400 voltnya ya, 400 volt 4,7 mikro. Kita langsung mengukur dengan menggunakan skala dioda tentunya ya, kabel positif di negatif, kemudian kabel hitam di positif. Kita coba ukur apakah mengalami short. Oke, terlihat ya 00 mengalami short ya, otomatis bila dibalik juga mengalami short ya. Oke, maka IC PWM FET-nya non isolate ya, ACDC mengalami kerusakan. Oke, kita coba lihat di sini menggunakan LNK 364 PN ya. LNK 364 PN. Oke, dan saya kehabisan. Saya memiliki di sini yaitu LNK 364 GN ya, namun GN ini adalah versi SMD ya. Jadi kita coba melakukan pemasangan ya, posisi sama, kita panjangkan mungkin pin-pinnya ya, atau jika tidak mungkin bisa kita pasang dari bawah. Kalau dari bawah maka kita balik arahnya ini ya, kita balik ya, kemudian kita lakukan penyolderan. Sebaiknya mungkin saya coba memasang saja ya, melakukan penjamperan. Oke, dan hebat ya untuk kipas angin ini menggunakan saklar sentuh ya, saklar sentuh atau touchscreen ya, touchscreen menggunakan per ya. Oke, saya coba melakukan pergantian pada IC PWM FET. Ya, alhamdulillah sepertinya untuk IC PWM FET non isolate LNK 364 PN tidak mengalami kerusakan ya. Setelah saya membuka kemudian saya melakukan lagi pengukuran, ternyata masih short. Oke, dan ini dia penyebab rusak, yaitu adalah dua buah elko. Satu mengalami kering dan satu mengalami short ya. Saya coba perlihatkan bahwasanya elko salah satunya mengalami short dan satunya mengalami kering ya, yang menyebabkan terbacanya IC atau positif negatif 400 volt mengalami short ya. Oke, di sini terlihat ya jatuh. Oke, jatuh ya. Jatuh kemana? Yang jelasnya elko-nya mengalami short. Saya coba cari dulu.
Ya, kembali kita lakukan pengukuran setelah menemukan elko yang terjatuh. Ya, saya coba langsung melakukan pengukuran bahwasanya elko mengalami short. Ya, di situ terlihat 00 ya. Sementara yang satu ini mengalami putus yang harusnya naik sedikit kemudian turun. Ya, kita coba ukur nilai kapasitas dari elko 4,7 yang sepertinya putus. Oke, ada berapa mikro? Ya, bernilai 4,6 ya. Oke, normal yang satu ternyata tidak putus tapi normal di 4,6 atau 4,7, namun satu mengalami short. Ya, pemasangan IC LNK 364 APN kembali akan saya lakukan, kemudian melakukan pergantian satu buah elko. Ya, kemudian memasang resistor yang putus, kemudian mengganti fuse yang lebih aman ya. Baik, lanjut. Di sini saya sudah mengganti fuse ya yang aman ya, kemudian mengganti VDR. Di sini VDR saya ambil dari mesin-mesin bangkai. Ini dia yang aslinya dari temannya yang sudah pecah. Oke. Selanjutnya elko 4,7 400 volt saya kehabisan, saya ganti ya dengan 3,3, nah problem insyaallah. Ya, kemudian resistor di sini saya menggunakan NTC ya, NTC dengan nilai 22 ohm sepertinya. Ya, bila panas akan menjadi 0 ohm. Oke, selanjutnya pemasangan dioda sudah saya rapikan, kemudian pemasangan kembali IC regulatornya, power supply-nya sudah juga. Dan selanjutnya saya akan melakukan pengukuran pada elko di mana tadi mengalami short ya. Oke, kabel merah di negatif, kabel hitam di positif. Kita coba ukur dengan menggunakan skala dioda tentunya 0,5 ya. Itu menunjukkan posisi dioda. Dan bila kita balik mungkin akan naik sedikit kemudian turunnya atau tidak sama sekali dikarenakan nilai mikro yang sangat rendah. Oke, selanjutnya untuk output insya Allah aman. Di sini amannya 0,4 ya terhadap negatif di sini elko negatif kabel merah, kemudian kita pasang 0,4 ya menandakan posisi aman untuk output DC nya. Oke, saya coba melakukan pengetesan, insya Allah sudah bisa dapat bernyala. Kemudian kita akan memasang di unitnya dan kita coba sentuh. Ya, takutnya kalau disentuh di sini langsung dikontak ya, karena ini menggunakan langsung nih kayaknya ya, non LED ya, AC/DC. Ya, saya coba tes on. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillah sudah dapat berbunyi dan selanjutnya saya akan memasang di unitnya. Ya, lanjut pengujian. Saya belum tutup yang tadi mana bautnya disimpan. Kita coba pasang satu baut saja. Oke, dan selanjutnya saya coba uji. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, apakah bisa? Ya, alhamdulillah sudah dapat terputar. Kecepatan di sini ya. Oh, ini mati. Kecepatannya mana nih? Ini dia. Oke, sudah dapat terputar. Oke, alhamdulillah. Tinggal dilakukan pembersihan dan kita off. Oke, selanjutnya bila mana Wanda ya mengalami kerusakan parah pada bagian IC program, ya cukup Anda menggunakan kit ini General PCB untuk kipas anginnya, namun di sini hanya berfungsi sebagai remote ya. Oke, demikian, silakan di like, di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.